Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian persamaan kuadrat, cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Ya. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A adalah koefisien X, B adalah koefisien A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya. Kemudian untuk penyelesaiannya ada tiga. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah mengkuadratkan sempurna, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, yang akan kita bahas adalah cara yang pertama adalah dengan cara faktorisasi. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, kita lihat dari nilai koefisien X kuadrat. Ya, ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah apabila A ini sama dengan 1, ya. Ini yang kedua adalah apabila A tidak sama dengan 1. Artinya kalau A-nya ini 1 adalah menggunakan cara tertentu. A tidak sama dengan 1, maka menggunakan cara yang lain. Sekarang kita perhatikan untuk yang apabila nilai A-nya adalah sama dengan 1. Contoh, tentukan bentuk dari ax kuadrat plus bx dan plus c ini A sama dengan 1, maka nanti untuk mencari faktornya adalah X ditambah P dikalikan X ditambah Q, ya. Dimana P ditambah Q ini akan sama dengan B, ya. Jadi kalau ada kita cari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan nanti adalah hasilnya adalah B. Apabila dikalikan, ya, dua buah bilangan itu apabila dikalikan adalah hasilnya adalah C. Contoh, faktorkan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini A-nya berapa? Ini A-nya adalah 1, ya. A-nya 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Maka cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan adalah kita cari nilai, ya, dua buah nilai, dua buah angka yang apabila dijumlahkan gitu kan. Cari dua buah bilangan, dua buah angka yang apabila dijumlahkan sama dengan 5 dan apabila dikalikan sama dengan 6, ya. Kita cari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan sama dengan 5, apabila dikalikan sama dengan 6. Ya. Maka dua buah bilangan itu apabila dijumlahkan sama dengan 5 dan dikalikan sama dengan 6 berarti berapa tambah berapa supaya 5, ya. 1 tambah 4 itu 5. Tapi kalau 1 kali 4 nggak mungkin 6, gitu kan. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 kali 3 sama dengan 6. Oh ya, betul. Berarti dua buah bilangan itu adalah 2 dan 3, gitu kan. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti dua buah bilangan itu adalah 2 dan 3. Maka kedua bilangan ini kita masukkan dalam X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Ya kan? X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Maka yang pertama adalah X ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua X ditambah 3 sama dengan 0. Ya. X ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua adalah X ditambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 2. X ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 3. Tinggal pindahkan angka 2 ini ke ruas sebelah kanan dari positif menjadi negatif. Kita pindahkan juga angka 3 ini ke ruas kanan dari positif menjadi
negatif. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya adalah ya akar-akar persamaannya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Ini kalau nilai A-nya sama dengan 1. Cara yang kedua adalah kalau nilai A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, bagaimana caranya? Tentunya berbeda dengan cara yang pertama tadi. Ya, kalau cara pertama tadi adalah mencari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan sama dengan B dan apabila dikalikan sama dengan C. Maka kalau di sini yang kedua, A tidak sama dengan 1, berbeda caranya dengan yang pertama. Mari kita lihat. Untuk A tidak sama dengan 1. Berapa tidak sama dengan 1? Ya 2, 3, dan seterusnya. Berarti nanti ada 2E kuadrat, 3E kuadrat, 4E kuadrat, dan seterusnya. Di mana yang jelas bahwa A tidak sama dengan 1. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ya, kalau A itu tidak sama dengan 1, maka hasil faktornya nanti adalah A dikalikan X ditambah bilangan pertama dibagi A dikalikan X ditambah bilangan kedua dibagi A ya. Dimana dua buah bilangan itu apabila dijumlahkan sama dengan B, berarti caranya sama tadi. Kalau yang pertama juga apabila dijumlahkan sama dengan B, apabila dikalikan ya, apabila dikalikan sama dengan A kali C. Berarti dua buah bilangan itu kalau dikalikan hasilnya sama dengan A dikali C gitu kan. A-nya berapa nanti C-nya berapa. Itu jumlahkan, nih hasilnya harus sama. Kalau tadi yang pertama kalau dikalikan sama dengan C-nya saja, nggak ada A-nya gitu kan yang pertama. Tapi cara yang kedua di sini adalah cari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan sama dengan B, apabila dikalikan sama dengan A kali C. Contoh, faktorkan 2X kuadrat plus 9X plus 4. Nah, ini A-nya tidak sama dengan 1. A-nya ini 2. B-nya 9. C-nya 4. Gitu kan. Maka kita cari nanti dua buah bilangan. Nih dua buah bilangan ini yang apabila dijumlahkan sama dengan B, berarti kalau dijumlahkan sama dengan 9. Kalau dikalikan berarti sama dengan A kali C. 2 kali 4 gitu kan. 2 kali 4 itu berapa? 8. Berarti nanti dua buah bilangan itu apabila dijumlahkan sama dengan 9, apabila dikalikan sama dengan 8 gitu kan. Cari dua buah bilangan tersebut. Berapakah bilangan tersebut? 9 itu bisa berapa saja? 1 ditambah 8, 9. Gitu kan? 1 ditambah 8 sama dengan 9. 1 kali 8, 8. 2 kali 4, 8. Berarti sama. 2 tambah 7, 9. 2 kali 7, 14. 2 kali 4, 8. 14 sama dengan 8. Salah. Berarti hasilnya adalah nilainya adalah 1 dan 8. Karena 1 ditambah 8 sama dengan 9, 1 kali 8 sama dengan 2 kali 4 gitu kan. Gitu. Maka sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita lihat, masukkan di persamaan tersebut. 2x kuadrat ditambah 9x plus 4 sama dengan rumusnya tadi A kali X plus P per A kali X plus Q per A. A-nya berapa? A-nya 2, masukkan 2. X-nya berapa? X-nya biarin saja, karena yang kita cari nanti nilai X-nya. P-nya berapa? P-nya 1. A-nya 2, berarti 1 per 2. Q-nya berapa tadi? Q-nya 8, 8 per 2. Itu. Kemudian
2 dikalikan, nah 8 bagi 2 sama dengan 4, kemudian kita kalikan ya, 2 kali X berarti 2x, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. 2 kali X sama dengan 2x, 2 kali 1 sama dengan 2, dibagi 2 sama dengan 1, X plus 4. Lanjut, sehingga akar-akar persamaannya nanti kita cari bahwa 2x sama dengan 1 ya, 2x sama dengan 1 sama dengan 0, dan x tambah 4 sama dengan 0. Berarti berapa di sini? 2x sama dengan 0 ya. Kita lihat 2x sama dengan 0 berapa? Gitu kan? Kita lihat dulu. 2x tambah 1 sama dengan 0. Yang kedua adalah X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berapakah X-nya gitu kan? Berarti 2X sama dengan negatif 1. Di sini adalah X sama dengan negatif 4. Nah, 2X sama dengan negatif 1 berarti X-nya sama dengan negatif 1 bagi 2. Gitu kan? 2X sama dengan negatif 1, maka X-nya adalah negatif 1 dibagi 2. Gitu. Sehingga akar-akar persamaannya adalah yang pertama di sini adalah negatif setengah dan negatif 4. Jadi akar-akar persamaannya adalah yang pertama X-nya sama dengan negatif setengah, yang kedua adalah X-nya sama dengan negatif 4. Demikian untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktor.